Mari kita melangkah maju. Bukankah hidup seperti roda? Terus berputar dan terus bergerak. Banyak gesekan kecil hingga besar yang menyakitkan. Tetapi sejatinya kita adalah seorang pejuang yang selalu ingin menang di setiap tantangan. Mengapa kami tak berhenti saja? Mundur perlahan lantas pulang dan beristirahat dengan tenang. Atau bahkan kami menyerah saja dari kehidupan yang menyeramkan. Bertubi-tubi kami lawan badai dengan tangguh dan kuat, bahu-membahu menjadi satu penuh dengan tekad. Dan inilah kami, BEM Amerta, Kabinet Nawasena yang akan terus abadi menuju masa depan yang cerah. Ya, perkenalkan, ini bagian dari inti BEM. Ada sekretaris umum dan ada bendahara umum. Serta ini dia, Menteri Koordinator Internal dan Menteri Koordinator Eksternal. Ya, ini kementerian pertama, Kementerian Kesekretariatan dan Hubungan Masyarakat. Kementerian ini sebagai garda terdepan untuk BEM melakukan proses hubungan kerjasama dengan pihak lain, menyediakan sarana informasi, serta membantu memfasilitasi pengembangan soft skill mengenai kesekretariatan dan hubungan masyarakat. Kementerian ini berkoordinasi langsung dengan Sekretaris Umum. Nah, ini dia kementerian yang kedua, Kementerian Kesejahteraan dan Keuangan. Kementerian ini memperkuat dari segi finansial BEM FK Unibos, serta menyediakan wadah untuk menemukan jiwa entrepreneur dan sebagai wadah dalam mendukung kesejahteraan BEM FK Unibos. Kementerian ini berkoordinasi langsung dengan bendahara umum. Oke, kita masuk ke Kementerian Internal. Kementerian yang pertama ada Kementerian Pendidikan dan Profesi. Kementerian ini sebagai wadah untuk mengaktualisasikan potensi dalam rangka keilmuan bagi mahasiswa FK Unibos dan membantu mengembangkan bidang pendidikan dan profesi institusi untuk menciptakan program kerja yang bermanfaat yang bersifat edukatif. Kementerian ini berkoordinasi langsung dengan Menteri Koordinator Internal. Ya, kita masih di Kementerian Internal. Kementerian yang kedua ada Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kementerian ini membuat alur dan panduan terkait sistem kaderisasi, bertanggung jawab dalam hal pengakaran, pengembangan, dan kaderisasi KBM FK Unibos. Kementerian ini juga melakukan penjaringan potensi guna meningkatkan integritas KBM FK Unibos. Kementerian ini berkoordinasi langsung dengan Menteri Koordinator Internal. Nih, ini kementerian yang terakhir dari Kementerian Internal. Kementerian Kajian dan Aksi Strategis. Kementerian ini sebagai motor pengkajian dalam membangun pemikiran kritis terhadap isu-isu strategis, kebijakan publik, dan fenomena sosial politik di masyarakat, khususnya di dunia kesehatan. Kementerian ini juga sebagai wadah untuk menampung aspirasi KBM FK Unibos terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh birokrasi, kemudian ditindaklanjuti kepada pemangku kebijakan. Kementerian ini berkoordinasi langsung dengan Menteri Koordinator Internal. Iya, kita masuk ke Kementerian Eksternal. Kementerian yang pertama ada Kementerian Pengabdian Masyarakat. Kementerian ini memfasilitasi KBM FK Unibos dalam melakukan pengabdian untuk terjun langsung ke masyarakat, kemudian melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang integratif dan sistematis dengan berbasis data, serta membuat analisis data keberhasilan atau pencapaian diri program pengabdian masyarakat. Kementerian ini berkoordinasi langsung dengan Menteri Koordinator Eksternal. Nah, ini kementerian terakhir di Kementerian Eksternal, Kementerian Informasi dan Komunikasi. Kementerian ini adalah kementerian yang berfungsi mempublikasikan kegiatan BEM FK Unibos yang berupa media elektronik maupun media lainnya. Kementerian ini juga membantu memfasilitasi pengembangan soft skill berupa soft skill IT bagi mahasiswa kedokteran di FK Unibos. Hal ini membuat bidang ini penting untuk branding BEM FK Unibos. Kementerian ini berkoordinasi langsung dengan Menteri Koordinator Eksternal.